lanjut untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Anggun Pahlayani. Oke, hadir. Agung Saputra. Oke, hadir. Baik, Patronada. Gita Saputri. Hadir. Oke. Apakah ada tadi yang belum Ibu sebutkan? Oh iya, ini siapa ini? Sisilia. Kenapa dia nggak ada? Nggak tahu Ibu. Oke, berarti di awal ya. Nah, oke, sudah semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum itu Ibu Guru mau tanya terlebih dahulu ke kalian. Bagaimana sih bunyi itu bisa merambat? Ada yang tahu? Oke. Selanjutnya yang kedua, mengapa ada bunyi yang keras dan pelan? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu Ibu. Oke, kita akan cari tahu di pembahasan kali ini. Terus selanjutnya, apakah yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Ada yang pernah dengarkah atau ada yang pernah membaca di internet, di buku? Ada yang tahu? Enggak. Oke, jadi semua pertanyaan tadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu akan sambungkan layar dulu ya, agar kalian bisa melihat pembahasan kita pada depannya. Nah, jadi anak-anak, kenapa kita bisa mendengar bunyi? Karena bunyi itu terjadi karena adanya benda yang bergetar. Nah, contohnya, coba kalian pukul meja kalian. Nah, coba diperhatikan, kita silakan perhatikan dulu. Oke, udah. Gimana? Apakah mejanya itu bergetar? Iya Ibu. Nah, akibat pergetaran tadi itulah yang menyebabkan terjadinya bunyi, sehingga kalian bisa mendengarkan di saat kalian memukul meja itu prak prak prak. Nah, itu kan terdengar suara bunyi. Nah, kenapa? Karena meja yang kalian pukul itu mengalami pergetaran yang disebabkan oleh tangan kalian yang memukulnya. Nah, getaran ini kemudian merambat melalui udara atau benda lain lalu sampai ke telinga kita. Nah, tangan merupakan sumber energi, kemudian kalian mengalirkan energi tangan kalian ke benda yaitu meja, sehingga meja itu bergetar, sehingga muncullah bunyi. Terus contoh sederhananya itu ketika kalian memukul drum, bagian atasnya bergetar. Getaran ini membuat udara di sekitarnya ikut bergetar dan kita mendengarnya sebagai suara drum. Siapa di sini yang pernah main drum? Oke. Selanjutnya yaitu sumber bunyi. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, contohnya ketika kita main gitar, ketika gendang dipukul, ataupun ketika kita sedang berbicara. Suara yang keluar dari mulut kita itu merambat melalui udara di sekitar kita ini, sehingga teman-teman kita atau ibu bapak kita dan yang lainnya itu bisa mendengarkan suara yang kita keluarkan. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat bunyi. Nah, di sini sifat yang pertama itu bunyi merambat melalui medium, di mana bunyi itu membutuhkan jalan untuk sampai ke telinga kita. Nah, jalan ini disebut medium. Mediumnya bisa berupa udara, air maupun benda padat. Contohnya di udara itu seperti saat kita mendengar teman kita berbicara. Terus air seperti suara sirine kapal yang terdengar di laut. Kemudian benda padat seperti suara ketukan dari balik pintu. Nah, saat kalian mengetuk pintu kan itu ada terdengar. Terus bunyi itu merambat melalui pintu itu yaitu benda padat. Nah, selanjutnya kalian melakukan percobaan sederhana.
bisa tetap mendengar ketukannya atau tidak? Bisa Ibu. Nah, itulah salah satu sifat bunyi yang pertama itu merambat melalui medium. Selanjutnya yang kedua itu bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ruang hampa adalah tempat tanpa udara. Nah, di sana bunyi bisa bergerak karena tidak adanya medium. Maka kalau seorang berteriak di luar angkasa, orang lain tidak akan mendengarnya. Kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak ada medium sama sekali, yaitu ruang hampa. Ataupun kita berteriak di suatu ruangan kosong, maka orang yang di luar ruangan itu tidak bisa mendengarnya karena tidak ada benda ataupun udara yang bersambung dengan udara yang di luar itu yang bisa mengantarkan bunyi ke luar ruangan. Lalu sifat yang ketiga, bunyi bisa dipantulkan, di mana bunyi yang menyentuh benda keras bisa kembali lagi. Nah, contohnya jika pantulannya terdengar jelas, contohnya itu ketika kita berteriak di gua atau aula besar. Nah, misal kalau kalian teriak di aula sekolah, nanti kata atau kalimat yang kalian teriakkan di aula itu nanti bakalan kepantul balik lagi kayak dia terdengar lagi gitu. Nah, lalu sifat yang keempat itu bunyi bisa diserap. Nah, beberapa benda seperti karpet, tirai, atau bantal bisa menyerap bunyi. Contohnya kayak ke bioskop. Siapa di sini yang pernah ke bioskop? Saya Ibu. Oke. Kenapa orang yang di luar itu tidak bisa mendengarnya padahal suara di dalam bioskop itu kan sangat keras? Itu disebabkan karena di bioskop itu dindingnya itu dilapisi dengan bahan yang menyerap bunyi agar suara film yang di dalam bioskop yang begitu keras yang didengar oleh penonton itu tidak bergema atau tidak terdengar jelas di luar ruangan bioskop. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk komunikasi. Nah, saat kita berbicara itu kita mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi itu bisa bermanfaat bagi kita untuk berkomunikasi dengan ibu bapak kita, dengan ibu guru, dengan teman kalian maupun dengan orang lain. Selanjutnya dalam alat musik. Nah, bunyi itu sangat bermanfaat ketika kita bermain musik. Contohnya saat kita bermain gitar, drum maupun piano. Nah, di sini ibu ada salah satu video kalian bisa tonton yaitu video orang main alat musik, yaitu alat musik palompong yang berasal dari Sumbawa. Akan ditonton anak-anak. Benda akan mengalami pergetaran. Nah, pergetaran itu akan menghasilkan bunyi. Lalu kenapa di setiap bilah bambu itu bunyi yang dihasilkan itu berbeda? Kenapa? Tidak tahu. Nah, kenapa berbeda? Karena di setiap bilah bambu itu panjang bambunya berbeda serta tinggi antara bilah bambu dengan penopang bambu yang di bawah itu tingginya juga berbeda-beda. Hal itu juga mempengaruhinya karena di situ ada terdapat udara. Besar kecilnya udara yang ada di sela-sela belah bambu dan bawah belah bambu itu bisa mempengaruhi besar dan kecilnya suara yang dihasilkan oleh alat musik palompong. Jadi anak-anak udah paham kan kenapa bunyi bisa dihasilkan? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, selanjutnya yaitu dalam dunia kesehatan, yaitu dokter menggunakan alat USG untuk melihat kondisi bayi di dalam perut. Nah, saat ibu kalian ataupun tante kalian lagi hamil itu kan diperiksa sama dokter.
Ibu atau tante kalian mendengar detak jantungnya, pergerakannya di bayi gimana, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada untuk keamanan. Contohnya itu seperti alarm mobil dan alarm rumah. Nah, saat mobil dipukul atau dihancurin itu alarmnya akan otomatis berbunyi. Nah, bunyi itu bisa bermanfaat untuk keamanan. Selanjutnya yang terakhir ada untuk hewan. Nah, contohnya seperti lumba-lumba di kelelawar itu menggunakan bunyi untuk mengetahui arah dan posisi benda di sekitarnya. Kelelawar itu menggunakan frekuensi atau bunyi untuk mengetahui arah terbangannya. Itu dihasilkan dari kepakan sayap dari kelelawar. Sehingga kelelawar bisa mengetahui arah terbangnya ini kemana. Terus kalau kita kesini apakah kenapa? Jadi dengan frekuensi bunyi yang ada di kepakan sayap kelelawar itu, kelelawar bisa terbang dengan cepat meskipun di malam hari. Oke, selanjutnya di sini ada percobaan sederhana, yaitu tentang judulnya tentang bunyi merambat melalui benang. Nah, alat-alat yang anak-anak butuhkan itu terdiri dari 2 gelas plastik, 1 meter benang, 2 paku ataupun pensil. Nah, di situ ibu cantumkan dalam cetak jadi ini. Nanti anak-anak coba praktikkan di rumah. Lalu kalian bisa jawab pertanyaan yang